Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas seorang prajurit Romawi yang menusuk lambung Yesus seperti yang tertulis di kitab Yohanes 19 ayat 34-35. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Prajurit tersebut bernama Longinus dalam berdasarkan tradisi Kristen dan beberapa legenda yang berkembang. Kisah Longinus, dari penombak Kristus hingga martir cahaya. Di kaki bukit Golgota, ketika langit menghitam dan bumi berguncang, seorang prajurit Romawi berdiri tegap. Namanya Gaius Cassius Longinus. Matanya tajam, wajahnya keras, hatinya telah lama membatu karena perang dan kekuasaan. Ia hanyalah seorang perwira biasa, ditugaskan untuk mengeksekusi hukuman salib seperti hari-hari sebelumnya. Namun hari itu berbeda. Yesus dari Nazaret telah tergantung di salib selama berjam-jam. Orang-orang berbisik ia Mesias, Anak Allah. Longinus tidak percaya tahayul. Tapi saat itu, ketika Yesus menghembuskan napas terakhir dan berseru, "Sudah selesai," suasana mendadak berubah. Langit gelap gulita, bumi bergemuruh, tirai bait suci robek. Untuk memastikan kematian, Longinus mengambil tombaknya. Dengan tangan kokoh, ia menusuk lambung Yesus. Dari luka itu, mengalir darah dan air, mengalir seperti sungai kecil yang membasahi wajahnya. Seketika, penglihatannya yang kabur sejak lama menjadi jernih. Tapi bukan hanya mata jasmaninya yang terbuka, jiwanya pun seakan disambar cahaya. Longinus terdiam, dadanya sesak. Ia jatuh berlutut dan berkata lirih, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Setelah peristiwa itu, Longinus tak lagi tenang. Ia tak bisa melupakan mata Yesus yang penuh belas kasih, bahkan saat sekarat. Ia meninggalkan militer, mengembara mencari makna. Di Yerusalem, ia mendengar para murid Kristus berbicara tentang kebangkitan, tentang kasih, pengampunan, dan kehidupan kekal. Ia percaya, Longinus dibaptis oleh para rasul dan mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan Injil. Ia menjadi penginjil di Kapadokia, kini wilayah Turki. Di sana, ia mengajar dengan sederhana namun penuh kuasa. Banyak yang percaya, namun di tengah pertumbuhan iman itu, datanglah perlawanan. Akhir seorang prajurit Allah. Pemerintah Romawi memandang ajarannya sebagai ancaman. Longinus ditangkap, disiksa, dan diperintahkan untuk menyangkal imannya. Namun ia menolak. Dengan wajah damai, ia berkata, "Aku telah menikam Tuhanku dengan tombak, dan ia membalasnya dengan kasih. Bagaimana aku bisa mengingkarinya?" Ia dihukum mati. Beberapa catatan menyebutkan bahwa ia dipenggal, dan wafat sebagai martir sekitar abad pertama. Umat Kristen awal menghormatinya sebagai santo. Tombaknya, yang kemudian dikenal sebagai tombak takdir atau Spear of Destiny, menjadi salah satu relik yang paling misterius dalam sejarah. Kisah Longinus hidup dalam tradisi gereja sebagai kisah penyesalan dan penebusan. Dari seorang pembunuh menjadi pemberita kabar baik. Dari prajurit kegelapan menjadi martir cahaya. Ia menjadi lambang bahwa tak ada yang terlalu jauh dari kasih Allah, bahkan tangan yang menusuk Tuhan sekalipun. Tuhan memberkati. Mohon dukung kami dengan cara sukai dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya agar dapat memberkati banyak orang. Mohon doakan dan dukung pelayanan kami di GPDI Sola Scriptura Tangerang. Hubungi NOA kami 081316187042. Atas nama PDT J. Manalu, Gembala Jemaat. Tuhan memberkati kita.